Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada mata kuliah kajian lingkungan hidup strategis, di mana kita pada pertemuan keempat ini akan membahas terkait dengan identifikasi isu pembangunan berkelanjutan dan kaitannya dengan Perpres pembangunan berkelanjutan. Sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kita menentukan stakeholder atau pemangku kepentingan yang terlibat di dalam kegiatan penyusunan KLHS. Sehingga dari apa yang telah kita tentukan, siapa saja yang menjadi pemangku kepentingan atau stakeholder yang terlibat, maka kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu bagaimana kita mengidentifikasi isu-isu pembangunan berkelanjutan yang saat ini sedang sentral atau sedang menjadi hangat, atau bahkan isu yang sebenarnya selalu ada tetapi munculnya pada waktu situasional. Baik, kita masuk apa yang kita katakan dengan identifikasi isu pembangunan berkelanjutan. Kita lihat dulu dari PP 46 2016 ada mekanisme pembuatan dan pelaksanaan KLHS itu kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah dengan pendekatan dampak. Kemudian yang kedua adalah dengan pendekatan strategis. Apa yang membedakannya? Di sini kita lihat masing-masing pemangku kepentingan ada terlibat dan di masing-masingnya ada tahapan yang sedikit berbeda. Secara umum dapat kita jelaskan, pendekatan dampak ini dapat kita lakukan pada kegiatan atau kebijakan rencana program yang bersifatnya fokus, detail, terikat, terbatas, atau bersifat lebih teknis. Jadi kalau kita katakan ini biasa terkait dengan KLHS untuk penyusunan RT/RW, RDTR, kemudian RZWP3K, dan sebagainya. Sedangkan pendekatan strategis ini adalah kebijakan rencana program atau KRP yang bersifat umum, konseptual, dan makro. Ini biasa kita lakukan pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJM atau RPJP. Sehingga lebih jelas bahasannya. Untuk kuliah KLHS sekarang, kita lebih fokus kepada pendekatan dampak. Karena kalau kita jabarkan secara keseluruhan, akan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Kita fokus, di sini ada identifikasi isu PB, kemudian isu PB paling strategis, kemudian dari paling strategis menjadi isu PB prioritas. Maka sini ada 3 tahapan yang sebenarnya dalam satu kali pelaksanaan. Tetapi ada 3 tahapan yang dapat kita lalui. Nanti seterusnya baru kita akan masuk sampai identifikasi KRP, sampai nanti terkait dengan rekomendasi perbaikan itu sendiri. Oke, kita lanjut. Sebelumnya sudah kita ketahui bahwa ada 11 tahapan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis itu sendiri. Secara umum di PP 46 disampaikan di sini bahwa ada RT/RW, ada RDTR, RZWP3K, RPJM atau RPJP, kemudian ada KRP atau KRP masyarakat. KRP masyarakat ini yang kita contohkan kemarin pada kasus semen Indonesia pada daerah Kendeng. Ini adalah KRP yang diinginkan oleh masyarakat.
Walaupun dia sudah punya dokumen AMDAL, tetapi kajiannya masyarakat sendiri pengen lebih luas lagi, sehingga inilah usulan KRP yang dari masyarakat. Di sini 11 langkah kemarin sudah kita coba sampaikan. Sekarang kita fokus di langkah 1, 2, dan 3. Yaitu identifikasi isu PB atau pembangunan berkelanjutan. Kemudian dari isu PB yang berkelanjutan ini begitu banyaknya kita peroleh. Kita pengen yang paling strategis itu yang mana? Setelah dapat peroleh yang strategis, tentu kita akan masuk yang prioritas yang mana. Oke, nanti ada kalimat expose. Expose sebenarnya adalah kegiatan-kegiatan alur ini sampai 11 ini bisa kita lakukan pada kegiatan-kegiatan yang sudah ada rinciannya, sudah jelas kegiatannya, sudah ada programnya, sehingga kita bisa melakukan kajian terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah ada. Jika kita lihat pada Permendagri 7 2018, di situ Kemendagri juga mengeluarkan aturan bagaimana menyusun KLHS. Kalau PP 46 2016 oleh Kementerian oleh KLHK atau dari peraturan pemerintah yang digagas oleh KLHK itu cenderung ke kajian dampak. Tetapi kalau kita lihat di Permendagri 7 2018, mereka merujuk kepada Sustainable Development Goals dari Perpres 659 2017. Di sini ada langkah yang tidak dilakukan. Jadi Pokja KLHS yang kita sebelumnya sudah lakukan, kita nyusun Pokja, kita tidak melakukan 3 tahapan yang pertama. Tetapi tahapan yang pertama, 3 tahapan ini kita lihat dari SDGs, Perpres 59 2017. Sehingga ada 3 langkah yang sebenarnya 4. Sini analisis pengaruh juga tidak kita lakukan. Jadi langsung kepada SDGs, apa targetnya, baru nanti kita lakukan sampai langkah validasi. Jadi kalau di sini katakan ada kari di sebelumnya adalah post ante, sekarang kita lihat ex ante, berarti KLHS ini disusun sebelum adanya RPJM atau RPJMD, yang berarti KLHS ini menjadi dasar, menjadi rambu-rambu dalam penyusunan RPJM dan RPJPD. Sehingga dalam penyusunan RPJM kita sudah mengetahui apa batasan-batasan kondisi lingkungan yang tidak boleh kita langgar terhadap penyusunan KLHS ini sendiri. Baik, kita lihat tadi di SDGs di Perpres 59, kita bahas sedikit saja sebelum kita masuk ke pendekatan dampak. Saya perkenalkan sedikit. Apa yang dikatakan dengan pembangunan berkelanjutan? Dia adalah upaya yang sadar dan terencana. Berarti jelas ada kegiatan yang terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup. Berarti dalam setiap kegiatannya ini mengingatkan kita tidak lupa terhadap lingkungan hidup. Ya. Kemudian ada aspek sosial, aspek ekonomi, yang kesemuanya dicantumkan dalam strategi pembangunan. Untuk apa kesemuanya ini? Untuk menjamin
keutuhan lingkungan hidup, serta adanya keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, serta mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa datang. Ini termaktub dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 32 2009 tentang PPLH dan pasal 1 ayat 3 PP 46 2016. Kita lihat ada 17 agenda tujuan pembangunan berkelanjutan. 17 agenda SDGs sampai 2030. Kita lihat yang pertama. Di situ tujuan pertama adalah tanpa kemiskinan. Apa yang disebut dengan tanpa kemiskinan? Yaitu pemerintah menargetkan adanya mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. Berarti target pemerintah adalah mengakhiri atau menurunkan, di mana targetnya dari 2016 BPS itu mencantum ada penduduk miskin Indonesia itu sekitar 27,76 jiwa. Berarti ini adalah target 2030 untuk mengakhiri bentuk kemiskinan di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian tujuan kedua adalah tanpa kelaparan, yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian yang berkelanjutan. Di sini adalah targetnya adalah menurunnya penduduk dengan asupan kalori minimum. Itu ditargetkan pada 2015 itu data kita sekitar 17,4%. Di mana 2019 yang lalu ditargetkan turun menjadi 8,5%. Kemudian pada kehidupan sehat dan sejahtera, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Targetnya apa? Yaitu menurunnya angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, di mana pada tahun 2010 itu sekitar kematian ibu per 100.000 kelahiran adalah 346. Ditargetkan pada 2019 yang lalu sekitar 306 kematian. Kemudian selain itu ada menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup, di mana ditargetkan menjadi 24, di mana sebelumnya adalah angka kematian bayi per 1000 kelahiran itu sekitar 32. Kemudian ada pendidikan yang berkualitas. Pendidikan berkualitas itu adalah menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, serta memberikan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Di mana sini adalah meningkatnya rata-rata angka melek aksara di atas umur 15 tahun, di mana ditargetkan sekitar 96,1%. Kemudian terkait dengan kesetaraan gender, ada kesejahteraan gender itu meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif gender, yaitu mendukung kegiatan-kegiatan atau pendukung pemberdayaan perempuan. Yang ditargetkan pada 2015 lalu adalah baru 19, ditargetkan sekitar menurun sampai 16. Kemudian dari air bersih dan sanitasi, mana menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua, di mana ditargetnya adalah meningkatnya akses terhadap layanan air minum dan berkelanjutan pada sampai 100%, di mana sehingga ditargetkan kebutuhan air bersih penduduk ini sekitar 100% dan menjadikan akses sanitasi juga 100%. Kemudian bagaimana dengan energi? Energi menjamin akses energi yang terjangkau, berkelanjutan, dan modern, di mana ditargetkan adalah ada konsumsi listrik kita sampai 1.200 kWh,
Ini juga seiring dengan kebijakan pemerintah dengan pembangunan listrik 35.000 watt. Kemudian terkait dengan pekerjaan yang layak. Untuk pertumbuhan ekonomi, juga kesempatan kerja produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua ini adalah meningkatnya produk domestik bruto atau PDB per kapita yang lebih dari 50 juta yang pada tahun sebelumnya sekitar 45 ribu juta, 55 ribu juta menjadi 50 ribu juta. Para industri adanya terkait dengan membangun infrastruktur yang tangguh untuk industri yang inklusif, di mana ditargetkan dengan infrastruktur adalah pembangunannya sekitar tol sepanjang 1.000 km, kemudian ada penambahan panjang jalur kereta api, penambahan sekitar 3.258 km, dan adanya penambahan bandara menjadi 252 bandara. Kemudian pengurangan kesenjangan adalah terkait dengan jumlah daerah tertinggal yang sebelumnya ditargetkan pengurangan pada tahun ini sekitar 80 kabupaten keluar dari daerah tertinggal dan desa tertinggal yang sebelumnya dari 5.000 desa. Kemudian dari kota permukiman berkelanjutan, adanya permukiman yang inklusif, di mana target adalah terkait dengan rumah layak huni, di mana akses 3,7 juta akses rumah layak. Dan konsumsi produksi di sini adalah target dengan pola produksi, meningkatnya pengelolaan limbah B3. Jadi produksi dari industri sebelumnya limbah B3 menjadi tidak concern, sekarang sudah ditargetkan sekitar 150 juta ton. Kemudian terkait dengan penanganan perubahan iklim, yaitu inventarisasi dari gas rumah kaca. Karena kita ketahui gas rumah kaca menjadi penyumbang terkait dengan isu global warming, kemudian dari ekosistem laut, kita akan menargetkan adanya pengendalian terkait ilegal, kemudian undang-undang perikanan yang sebelumnya akan meningkatkan kepatuhan sebanyak 87% pelaku usaha perikanan. Pada ekosistem daratan, kita targetkan adalah melakukan rehabilitasi lahan kritis, pemulihan lahan, di mana ditargetkan sekitar 5,5 juta hektar, dan ada aliran das sekitar lahan kritis dan das sekitar 5,5 juta hektar. Kemudian terkait dengan perdamaian keadilan, itu ditargetkan adalah menurunnya prevalensi kekerasan terhadap anak, menurun itu sekitar 38,62 dan 20,48%. Terakhir adalah menjalin kemitraan,
mengukuhkan sarana pelaksanaan revitalisasi kemitraan. Baik, itu adalah target-target SDGs yang akan dipakai kalau Anda akan menyusun KLAS, RPJM, RPJP, dan RPJPD, maka pendekatannya adalah tidak menyusun isu pembangunan berkelanjutan, tapi akan melihat bagaimana agenda-agenda tujuan pembangunan berkelanjutan sudah tercapaikah atau belum, sehingga didapatkan gap apakah program yang dilakukan sudah mencapai atau belum. Kita tidak fokus ke sana, kita fokus kembali kepada kegiatan kita yang berorientasi dampak. Sehingga kalau kita munculkan kembali, target kita sekarang adalah dari 11 tahapan ini, KHLAS yang berbasis dampak dapat kita lakukan pada RT/RW, RZWP3K, KRP yang lainnya, serta KRP berbasis masyarakat. Dia juga satu lagi adalah RDTR, Rencana Detail Tata Ruang. Saya tidak menjelaskan apa itu RDTR, RT/RW, RZWP3K. Anda bisa cari apa itu masing-masing dokumen itu, RDTR, RT/RW, RZWP3K, yang lainnya. Setelah kita masuk kemarin dari isu pembangunan pemangku kepentingan, sudah kita identifikasi, kita sudah buat kerangka acuan kerja atau KAK-nya kemarin, maka kita masuk ke langkah yang pertama, langkah kedua, dan langkah yang ketiga. Pada pertemuan sekarang, kita fokus pada 3 langkah ini, yaitu kita lakukan identifikasi, kemudian kita apa isu PB yang paling strategis. Setelah kita dapat strategis, maka menjadi prioritas kita dalam penyusunan KLAS ini bagaimana. Kita fokus pada 3 tahapan ini saja. Baik, kita coba lihat. 3 langkah itu, di mana bisa kita lihat aturannya? Anda bisa lihat di pasal 8 PP 46 2016, yaitu bagaimana identifikasi dan perumusan isu PB. Saya tidak mengatakan isu pembangunan berkelanjutan lagi, kita ambil langsungnya isu PB. Kemudian isu PB yang paling strategis, kita lihat di pasal 8 juga. Dan isu PB prioritas pada pasal 9. Ini dari yang pertama, di mana data didapatkan dari konsultasi publik atau biasa dengan FGD. Dengan siapa? Dengan para pemangku kepentingan atau stakeholder. Setelah kita dapatkan isu PB, kita akan mencari isu yang paling strategis. Dari mana? Kita telah dengan pisau analisisnya, yaitu pasal 9 ayat 1. Kemudian isu PB prioritas kita dapat dengan menganalisis dari menggunakan pasal 9 ayat 2. Baik, kita lihat dari sebelumnya pasal 8. Pasal 8 ayat 1 dikatakan bahwa identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan pada pasal 7 huruf A untuk menentukan isu-isu paling strategis. Dari mana pasal 2 dikatakan? Dari mana didapatnya? Identifikasi itu dilakukan dengan cara apa? Dengan menghimpun masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan yang sebelumnya sudah kita tentukan. Melalui apa? Melalui konsultasi publik atau biasa kita sebut dengan Forum Discussion Group atau FGD. Bagaimana kita akan menentukannya? Tadi setelah Anda ketahui apa saja isu-isu pembangunan berkelanjutan, nanti kita lihat contohnya. Dari mana kita merumuskannya? Pertama adalah kita kumpulkan, ini Pokja ya, Pokja yang bekerja. Kita kumpulkan dari apa? Dari literatur-literatur dan pendapat Pokja. Jadi tukar pendapat, brainstorming, atau dengan dipusatkan. Dari mana kita melihat kesamaan sebab akibat
Dari mana adanya lintas sektor, lintas wilayah, lintas pemangku kepentingan, lintas waktu. Jadi isu-isu itu sendiri bergeraknya antar sektor, baik perhubungan, nanti ada pengairan, lingkungan hidup, semuanya lintas sektor, lintas wilayah. Dia tidak hanya terbatas isu ini bergerak pada satu wilayah, bisa saja dia isu ini lintas wilayah, misalnya seperti isu banjir, misalnya bisa saja dia akan menangani 2 kota dan sebagainya, tentu adalah lintas wilayah. Lintas pemangku kepentingan bisa saja tidak satu pemangku kepentingan saja, bisa saja berhubungan nanti dengan lingkungan hidup, karena juga bekerja sama dengan BPBD atau bekerjasama dengan perhubungan dan sebagainya. Lintas waktu, dia bisa saja tidak pada satu waktu, bisa saja waktu yang lama sudah muncul, kemudian muncul kembali, sehingga dari situ, ini dari kita lemparkan ke forum, sehingga dari hasil forum ini kita minta masukan masyarakat, hasil diskusi, akan muncul nanti adalah isu strategis. Kita lihat langkahnya. Langkah pertama adalah kita akan mengidentifikasi isu pembangunan berkelanjutan. Dasarnya dari pasal 7, pasal 8, pasal 9 dari PP 46 2016 bisa Anda lihat PP 46 sudah Anda miliki, di mana kita akan melakukan perumusan isu PB. Bagaimana caranya? Kita menghimpun masukan dari Pokja. Pokja tadi sudah kita bahas sebelumnya, siapa saja termasuk dalam Pokja. Jika Pokjanya Pokja itu bisa diketuai atau dikepalai oleh Dinas Lingkungan Hidup atau dari instansi atau organisasi perangkat daerah yang mempunyai kegiatan. Dan juga dengan siapa? Dari masukan tim Pokja, kemudian kita undang masyarakat, ada pemangku kepentingan, melalui apa? Melalui uji atau konsultasi publik dengan mengundang masyarakat tersebut. Dalam konsultasi publik atau FGD tersebut, kita akan membagi para peserta itu menjadi misalnya 4 kelompok, 5 kelompok, bisa dan seterusnya. Misal secara umum kita bagi terkait dengan isu lingkungan, isu ekonomi, isu sosial, isu hukum, dan tata kelola. Ini kita minta dari masing-masing kelompok. Jadi kita sudah FGD kita, kalau Anda bayangkan adanya diskusi publik, di situ kita bagi beberapa tim atau beberapa kelompok, di sana mereka akan mengkaji isu lingkungan yang terjadi misalnya di Kota Padang ini apa saja, apakah terkait dengan isu sampah, kemudian isu banjir, isu pencemaran udara kah, kemudian ada kelompok 2, pokoknya kita masing-masing orang bisa mengeluarkan pendapatnya, dicatat apa saja menjadi isu-isu yang ada di lingkungan kita. Misalnya terkait dengan isu ekonomi, terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang masyarakatnya rendah, kemudian ada perdagangan bebas, isu sosial terkait dengan kesenjangan sosial, narkoba, atau kenakalan remaja, bisa semuanya masuk. Ini kita tampung dalam satu diskusi. Misalnya, ini kita ini 80 ini. Ini salah, ini 80 ya. Ini kita coret. Ini 80. Saya beri contoh di sini. Setelah kita lakukan FGD ini, dari data 4 kelompok tadi, kalau Anda bisa bayangkan, ada masukan dari masing-masing peserta tadi, dia bisa misalnya dapatnya sekitar 80 isu PB, bisa lebih, bisa kurang, tergantung dari keaktifan dari grup diskusi ini. Maka peran fasilitator, peran pendamping, tenaga ahli untuk menggali apa yang menjadi permasalahan cukup besar. Misalnya dari 80 ini, tentu kita kira-kira ada yang punya kesamaan.
ada punya kesamaan atau substansi, atau ada hubungan sebab akibat, sehingga bisa kita kerucutkan menjadi kira-kira 17. Bagaimana cara mengkerucutkannya? Baik, kita lihat ini misalnya daftar isu panjang, ada saya tidak sampai menampilkan seluruhnya. Misalnya dari banjir, ada volume sampah, alih fungsi lahan, berkurang lahan pertanian, degradasi kawasan hutan hulu, kemerosotan negara hayati, kekurangan erosi. Ini adalah hasil forum group discussion atau FGD atau konsultasi publik tadi. Masing-masing peserta mencoba mengeluarkan pendapat mereka apa sih menjadi isu pembangunan berkelanjutan yang saat ini ada, baik dari isu lingkungan, isu ekonomi, isu sosial, atau permasalahan dengan tata kelola. Ini kita misalkan ada sekitar, saya tidak mencantumkan seluruhnya, ada sekitar 80. Kemudian tadi kita katakan kita kerucutkan, kita kelompokkan. Misalnya isu banjir, mungkin tidak ada yang lain, hanya banjir saja, yang lain hanya satu. Kemudian sampah. Sampah itu bisa kita lihat dari masing-masing masukan, bisa terkait dengan meningkatnya volume sampah, kemudian terkait dengan pengelolaan sampah belum optimal, kurangnya ke lahan TPA sementara, kemudian daya tampung TPA yang sudah tinggi, kemudian kurangnya kesadaran terkait dengan kebersihan, kurangnya personil armada. Ini kita kerucutkan menjadi isu hanya sampah saja. Misalnya air bersih, ada kekurangan air bersih, penurunan kualitas air bersih, kita kelompokkan menjadi air bersih. Ini adalah pengelompokan ini kesepakatan kita bersama, tidak ada secara platform bakunya. Anda dalam penyusunan, Anda kira-kira ini kelompoknya kemana, misalnya terkait dengan limbah, terkait dengan pencemaran air, kemudian akan air akibat industri, ini semuanya kita bisa masukkan dalam limbah. Maka dari yang 80 ini, kita sepakati tadi, kita kerucutkan menjadi 17. 17 sini ada 17 rumusan isu PB secara besar, kelompok. Ada dari banjir, sampah, air bersih, limbah, kualitas udara, sanitasi, drainase, alih fungsi lahan, sampai pariwisata. Ini Anda lihat tadi bagaimana yang 80 pendapat tadi kita kerucutkan menjadi 17. Ini baru isu PB saja. Kita belum mendapatkan yang strategis. Ada 17 isu pembangunan berkelanjutan yang kita lihat terjadi pada misalnya Kota Padang lah. Jadi orang-orang Kota Padang memandang ada 17 isu Kota Padang ini yang menjadi isu pembangunan berkelanjutan, mulai dari banjir sampai pariwisata, menjadi concern kita semua. Mungkin sebelum lupa adalah mungkin terkait dengan kebencanaan, mungkin lupa karena misalnya terkait dengan tsunami, isu tsunami ini kita tidak bisa salahkan, tergantung bagaimana nanti si tenaga ahli atau si pendamping atau si fasilitator menggali bagaimana pada masyarakat. Mungkin Kota Padang yang terlupa adalah terkait dengan isu tsunami, karena memang isu gempa, kebencanaan, karena ya kegiatan adalah hal-hal yang jarang dia tidak selalu terjadi, tetapi ada potensi itu kemungkinan menjadi ancaman. Sehingga itu bisa kita masukkan juga. Dari 17 ini, kita akan kerucutkan lagi. Karena tidak mungkin kita akan bahas 17 isu tersebut. Kita akan cari 17 itu yang strategisnya yang mana. Di mana kita melakukannya? Tetap pada saat FGD tadi. Bagaimana kita untuknya? Tadi kita katakan kita akan membedahnya dengan pisau analisis dengan pasal 9 ayat 1 di PP 46 2016. Itu yang pertama kita akan melihat karakteristik wilayah. Apa dikatakan dengan karakteristik wilayah?
kita bisa melihat kita akan menganalisis isu PB itu misalnya dengan karakteristik wilayah, misalnya isu banjir. Kita akan melihat topografinya. Karakteristik wilayah itu misalnya terkait topografi. Peta topografi kita lihat isu banjirnya di mana, kita lihat kondisi topografi dia apakah dataran tinggi, dataran rendah, sebagainya. Kemudian kita bisa gunakan peta tutupan lahan. Bagaimana tutupan lahannya? Kita tumpang susunkan atau kita overlaykan, bahasa Indonesia tumpang susun atau overlaykan. Kalau Anda bisa bermain dengan JIS, Anda overlaykanlah di mana spot-spot isu tadi, ada isu banjir, Anda overlaykan dengan peta tutupan lahan, Anda overlaykan dengan peta topografi. Itu adalah karakteristik wilayah. Dilihat bagaimana isu itu terjadi, sebarannya di mana saja. Kemudian tingkat pentingnya potensi dampak. Isu tadi, Anda lihat seberapa luas dia akan terjadi atau seberapa sering kejadian itu terjadi. Misalnya isu banjir, berapa luas banjirnya, berapa seringnya. Kemudian yang ketiga bisa analisisnya adalah bagaimana keterkaitan antar isu strategis. Misalnya isu banjir, tentu akan berkaitan dengan isu sampah atau berkaitan dengan isu air bersih dan sebagainya. Kemudian terkaitan dengan materi muatan KRP. Ini akan kita lihat misalnya kita akan melihat materi KRP, kita akan membahas KLAS, penyusunan RT/RW. Tentu akan kita lihat materi-materi dalam penyusunan RT/RW dan kita overlaykan dengan isu PB yang kita dapatkan. Kemudian terkait dengan muatan RPPLH, ini adalah dokumen RPPLH yang disusun oleh lingkungan hidup kabupaten, kota, dan provinsi. Ini sebagai acuan bagaimana perencanaan, perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup di masing-masing kabupaten, kota, atau provinsi. Kemudian kita lihat yang terakhir adalah bisa analisis adalah KLS dari KRP pada hierarki di atasnya. Misalnya jika kita menyusun KLHS RT RW kabupaten kota, maka Anda lihat KLHS pada RT RW tingkat provinsi. Jika Anda menyusun KLHS RT RW provinsi, maka Anda lihat tata tata ruang secara nasional. Di sini, misalnya dari yang 17 tadi, kita kerucutkan menjadi 8. Bagaimana kita mendapatkan 8? Kita melakukan pemeringkatan atau kita ranking. Bagaimana caranya? Kita lihat di pasal 9 ayat 1. Tadi sudah kita katakan ada sekitar 6 kajian yang harus kita lakukan. Harus kita lihat. Tadi kita sudah dapat isu PB ada sekitar 17, kita masukkan sini, isu lingkungan 17, banjir, air bersih, udara. Kita ranking di sini ada 1 karakteristik wilayah, 2 tingkat kepentingan potensi dampak, 3 ya keterkaitan antara isu PB, 4 keterkaitan antara KRP sampai 6. Di sini Anda lihat apakah dia berkaitan atau tidak. Sehingga nanti keluarannya adalah masing-masing isu itu kita katakan dia strategis atau tidak. Atau ada cara lain. Tadi sudah kita katakan isu PB tadi kita silangkan dengan parameter lintas sektor, dia bergerak intersektorkah, lintas wilayahkah, atau lintas pemangku kepentingankah, atau lintas waktu, bisa nanti kita lihat strategis atau tidak. Kita lihat contoh salah satunya yang pada tabel di atas ini yang menggunakan 6 kajian dari PP 46 pasal 9 ayat 1. Ini yang model 4 ini lintas sektor, lintas wilayah, pemangku kepentingan ini dari Permendagri 2012. Permendagri 67 2012.
Kita lihat contohnya. Misalnya, tadi ada karakteristik wilayah, ada pentingnya dampak, ada isu PB terkait, ada KRP terkait, ada RPPLH, dan KLS di atasnya. Sehingga kita lempar lagi ke forum, karena kan kita tidak tahu nih, kita mengundang pemangku kepentingan, masyarakat, semuanya tentu mereka akan mengetahui isu yang sudah mereka keluarkan. Misalnya ada isu banjir. Ada isu banjir. Kita ada isu banjir misalnya. Isu banjir kita lihat dari karakteristik wilayah. Tadi kita sudah katakan ada kita dengan topografi. Dari mana kita lihat? Dari peta rupa bumi Indonesia. Bagaimana topografinya? Kondisinya bagaimana? Apakah ada cekungan, dataran rendah, dataran tinggi, kejadian banjir? Kemudian dari rencana tata ruang. Pola tata ruang. Pola ruangnya pola ruang apa? Kita lihat di peta tata ruang. Masuk pola ruang apa? Pola ruang terkait dengan pemukimankah atau pertaniankah dan sebagainya. Kemudian ada tutupan lahan. Tutupan lahan. Tutupan lahan, gimana tutupan lahannya? Terbuka kah? Kondisi hutan kah? Atau kondisi apa? Misalnya kita lihat sini ada hutan, ada tubuh air kah? Atau dari kars kah? Kita lihat. Kemudian dari penting dampak. Luasannya berapa? Berapa meter persegi? Berapa kilometer persegi? Misalnya kondisi banjir. Kemudian sering tidak? Tiap tahun tidak? Atau tiap bulan? Atau setiap banjir? Setiap hujan? Bisa dilihat. Kemudian sebabnya dari apa? Apakah banjir akibat dari sawah atau akibat dari alih fungsi kawasan hutan sebagainya. Kemudian ada KRP terkait. KRP terkait ini kita lihat, kita tadi kan akan membahas RT RW rencana tata ruang. Di situ nanti ada kegiatan-kegiatan tata ruang. Misalnya di rencana program tata ruang itu di sana akan dibangun kawasan perumahan. Kita lihat antara kawasan perumahan, di sini terjadi sering banjir. Itu ini akan menjadi hal yang kontradiktif, paradoksal. Dia akan bertentangan. Kemudian jika dia sudah ada, di RPPLH sudah ada belum pengelolaan terkait dengan banjir? Kemudian KLDAS sudah ada belum? Sehingga nanti kesimpulan kita di sini akan kita isi apakah dia strategis atau tidak. Ini contohnya saya lihat dari longsor, kekeringan, semuanya kita lihat. Kita lihat contoh. Ini dari mana kita dapat? Dari FGD kita tadi. Masih FGD kita tadi. Sini kita contohkan. Kita punya yang pertama adalah isu kekeringan. Isu kekeringan di mana dia terjadi? Kita lihat dia ada pada 12 kecamatan kita misalkan. Pada 12 kecamatan semua terjadi isu kekeringan. Kita lihat peta RBI-nya. Di mana dia terjadi kekeringan? Setelah kita lihat, kita masyarakat di mana Pak lokasinya Pak, maka kita overlaykan dengan peta kita. Maka dari 12 kecamatan ini ada di dataran rendah, ada di dataran rendah pedalaman, ada di perbukitan, ada di dataran tinggi, ada di dataran rendah yang dilandai. Ini dari peta rupa bumi. Di peta rencana tata ruang, kita lihat rupanya kekeringan ini terjadi pada tata ruang, ada pola ruang, ada tanaman tahunan, ada pertanian tanaman lahan basah, ada lahan kering, ada di kawasan hutan lindung, ada di kawasan pemukiman pedesaan, ada di pemukiman perkotaan, dan sebagainya. Kemudian dari peta tutupan lahan.
Peta tutupan lahan, kita lihat kekeringan ini terjadi di mana? Pada perkebunan, pada sawah, sawah tak ada hujan, dan tegalan. Sehingga kita minta masyarakat, oh Pak lokasinya di daerah A, B, C. Setelah kita overlaykan dengan peta, oh kita lihat petanya, oh situ lokasi perkebunan, situ lokasi sawah, pemukiman, sebagainya. Kita dapat 12 di 12 kecamatan ini totalnya berapa? Sekitar 23.000 hektar. Frekuensinya sering. Sering ini mungkin setiap hujan banjir. Atau baru hujan 1 jam udah banjir. Keterkaitannya misalnya antara kekeringan dan banjir dan longsor. Ada keterkaitan isu. Tadi isu kita ada banjir, ada longsor. Keterkaitan enggak? Mungkin ada keterkaitan. Kemudian keterkaitan dengan KRP. KRP kita adalah misalnya pada musim banjir itu, pada musim panas dan musim hujan. Kemudian pada muatan RPPH, misalnya belum ada RPPLH karena sebagian kabupaten kota masih belum memiliki RPPLH. Bahkan KLS di atasnya misalnya, provinsi sini belum punya, ya udah kita sebutkan sini tidak ada KLS provinsi, tidak ada RPPLH. Sini kita lihat apakah dia strategis atau tidak. Dari mana kita lihat, kita perkirakan dari luasannya, dari frekuensinya, kemudian dari tutupan lahannya, dari tata ruangnya. Kalau kekeringan mungkin di daerah padang savana, mungkin dia tidak jadi strategis. Ini salah satu. Bagaimana kita menentukan isu PB strategis. Dari 17 tadi, dengan menggunakan analisis ini, maka Anda bisa dapatkan kesimpulan dari 17, Anda dapatkan 11 yang menjadi isu strategis menggunakan pasal 9 ayat 1. Jadi isu strategis yang kita sepakati dalam FGD itu adalah sekitar 11. Mulai dari banjir, sampah, sampai pariwisata. Setelah kita dapat isu strategis, maka kita akan melakukan identifikasi menjadi prioritas. Tadi sudah isu PB dapat, kemudian yang strategisnya apa. Sekarang yang prioritasnya, tentu tidak semua menjadi prioritas dalam penanganannya. Ada yang, kalau istilahnya, kalau kita akan menentukan sesuatu itu, ada yang penting, ada yang tidak penting. Ada yang penting tapi tidak mendesak, ada yang tidak penting tapi mendesak. Nah, hal-hal seperti ini harus kita menjadi pertimbangan. Apa menjadi analisisnya? Kita sudah dikatakan tadi pada pasal 9 ayat 2. Bagaimana caranya? Kita memberikan penilaian dengan memberikan pembobotan. Yaitu kita berikan pembobotan nah dinilai 1 sampai nilai 5 yang tertinggi. Misalnya nilai 1 itu nilai 1 dia tidak memiliki pengaruh. Dengan memberikan nilai 5, maka kita membuatnya sangat berpengaruh. Baru nanti hasilnya kita lihat dia kita urutkan berdasarkan nilai pengaruh dan sangat tidak berpengaruh. Ini dari mana? Tetap isu PB prioritas berdasarkan konsultasi publik. Jadi tahapan 1, 2, 3 kita lakukan pada satu waktu yang bersamaan. Kita lihat contohnya. Dalam pasal 9 ayat 2, kita akan menganalisis isu strategis menjadi isu PB prioritas dengan menggunakan 10 pisau analisis, mulai dari kapasitas daya dukung daya tampung, perkiraan dampak, kinerja layanan ekosistem, intensitas bencana, status mutu, keanekaragaman hayati, kerentanan perubahan iklim, jumlah terkait dengan penduduk kemiskinan, risiko
kesehatan, ancaman terhadap perlindungan kawasan tertentu. Semua data ini sebenarnya sudah kita, kalau Anda menyusun ini data-data terkait dengan cakupan wilayah bencana, status mutu, ketahanan, ada penjumlahan penduduk, ini sudah Anda dapatkan pada bab 2, di mana pada bab 2 dokumen KLS Anda sudah menjelaskan terkait dengan profil daerah, data-data semua yang ada Anda tampilkan, nanti akan kita pakai pada pembahasan analisis ini. Contohnya bagaimana kita mengidentifikasi isu PB prioritas. Dari 10 kajian tadi, pisau analisis tadi, kita masukkan isu PB strategis yang kita dapatkan tadi. Kita dapatkan tadi sekitar 11 dari 17 isu PB yang jadi isu strategis 11. Kita masukkan semua isinya 1, 2, 3 sampai 11. Kemudian kita cek satu-satu, yang satu dengan kapasitas daya dukung daya tampung, yang kedua ini dengan perkiraan dampak, yang ketiga ini adalah kinerja layanan ekosistem, yang keempat ini adalah intensitas cakupan bencana. Kita urutkan, kita checklist, kita berikan nilai, bobot, maka akan dapat skor, total skor, maka kita bisa ranking di sini, mulai dari tertinggi sampai yang terendah. Kita lihat contohnya. Contohnya dari ini, saya contoh saya isu banjir. Daya dukung daya tampung. Isu banjir ini berpengaruh tidak terhadap daya dukung daya tampung? Sangat berpengaruh. Nah, suatu lahan yang kita akan mempunyai daya dukung daya tampung, maka banjir akan sangat berpengaruh. Kemudian banjir akan berdampak nggak terhadap lingkungan hidup? Tentu, karena sangat berpengaruh. Angka 5-1 adalah kesepakatan dari tim atau kelompok FGD ini. Tidak ada aturan baku. Bagaimana memberikan angka-angka ini adalah kesepakatan dari FGD ini. Maka fungsi Anda sebagai fasilitator, sebagai tenaga ahli adalah mengarahkan, oh ini pengaruhnya ini dijelaskan, sehingga peserta FGD mampu memberikan apakah angka 5, angka 4, dan sebagainya. Jadi kita lihat isu banjir mengambil angka 5 semuanya. Tapi pada kawasan adat, dia tidak begitu pengaruh. Karena isu banjir terhadap kawasan adat tidak begitu pengaruh secara signifikan. Karena perubahan kawasan adat itu tentu terkait dengan adat, sedangkan banjir terkait dengan pengolahannya tidak berpengaruh. Tapi terkait dengan masyarakat miskin, bisa saja banjir makin membuat masyarakat miskin, atau banjir itu terkait dengan perubahan iklim menentukan sangat, kemudian terkait dengan mutu sumber daya alam, dan kesehatan masyarakat, semuanya akan sangat berpengaruh. Ini salah satu contoh. Kita masuk pada contoh yang ini secara umum contohnya. Kita lihat contoh yang kita pakai data 11 tadi. Tadi kita punya data banjir sampai pariwisata. Kita masuk data, ini adalah isu PB strategis kita. Isu PB strategis. Banjir sampai pariwisata. Kita akan mengkaji, memberikan nilai, 1 itu tidak berpengaruh, 5 itu sangat berpengaruh. Kita akan membuat kriteria total skor. Kalau kita lihat 10, kalau maksimalnya berarti adalah sekitar ini didapat, jadi totalnya kalau 5 semua tentu adalah 50, kalau 1 semua adalah paling rendah adalah 10. Maka kita lihat di sini antara banjir. Banjir dengan isu kapasitas daya dukung daya tampung dia sangat berpengaruh karena kemampuan tanah terhadap
serapan air, maka tentu akan berpengaruh terkait dengan banjir. Kemudian dampak juga sangat berpengaruh nggak ada banjir. Tentu banjir akan berdampak terhadap risiko lingkungan. Dan yang F, kenapa dikasih 3? F, ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Dia berpengaruh terhadap potensi keanekaragaman hayati, tetapi pengaruhnya cukup berpengaruh, tidak sangat berpengaruh, tidak bakal sampai menghilangkan atau sebagaimana. Dia ada, tapi cukup berpengaruh saja. Yang di J, terkait dengan perlindungan kawasan hukum adat, dia kita sepakati mungkin nilai 1. Jadi masing-masing orang membuat masukan, kita sepakati ini 1, ini 2. Bisa saja semua orang memberi penilaian, nanti kita skor secara keseluruhan. Dari data ini, maka sampai dalam pariwisata, kita skor berapa nilainya. Ini adalah nilai 44, merupakan nilai tertinggi. Dan nilai terendahnya adalah di 30. Maka kita buat kriterianya. Antara 30 sampai 37 kita sepakati tidak prioritas. 38 sampai 44 kita menjadikan yang secara prioritas. Sehingga kita ranking. Maka ranking pertama adalah isu banjir. Yang kedua, masuk rank adalah sampah, air bersih, air limbah, alih fungsi lahan, transportasi. Kalau kita urutkan, banjir nomor 1, kemudian nomor 2-nya air bersih, nomor 3-nya alih fungsi lahan, nomor 4-nya limbah, nomor 5-nya adalah sampah, dan nomor 6 bisa kita katakan transportasi. Maka kita ranking lah mana menjadi prioritas. Maka yang menjadi prioritas pertama adalah banjir yang nilai tertinggi, sampai adalah transportasi nilai paling kecil. Maka isu pembangunan berkelanjutan prioritas yang akan kita kaji adalah 6 isu PB yang nanti akan kita uji silangkan dengan tahapan selanjutnya dengan kebijakan rencana program dari RT RW, kita contohkan RT RW. Baik, ini adalah hasil dari 3 langkah yang kita lakukan pada FGD, sehingga saya harapkan Anda paham bagaimana menentukan isu PB menjadi isu strategis yang dianalisis dengan pisau analisisnya pasal 9 ayat 1. Kemudian dari isu PB strategis, Anda mendapatkan isu PB prioritas dengan menggunakan analisis pasal 9 ayat 2. Baik, itu bagaimana langkah kita. Maka untuk agar Anda lebih paham, dari pasal 9 ayat 2 tadi ada beberapa hal yang mungkin tidak saya jelaskan secara rinci. Anda bisa cari sebagai tugas mandiri Anda. Terkait dengan daya dukung daya tampung, Anda jelaskan dan berikan contoh daya dukung daya tampung tersebut. Kemudian ada kinerja layanan ekosistem atau jasa ekosistem. Ada sekitar 23 jasa ekosistem Anda lihat, Anda jelaskan masing-masingnya, kemudian itu Anda scan dan Anda upload di portal e-kampus paling lambat tanggal 9 April. Nanti materi kuliah ini juga Anda bisa download pada channel YouTube saya, dan juga file ini juga Anda bisa lihat pada portal e-kampus. Baik, sampai di sini materi bagian identifikasi kita. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.